Dalam psikologi kerja, motivasi kerja merupakan faktor utama yang memengaruhi kinerja, kepuasan, dan keberlangsungan kerja karyawan di dalam organisasi. Motivasi dan perilaku kerja karyawan dipengaruhi oleh interaksi antara individu, pekerjaan, dan lingkungan organisasi. Dalam dunia kerja, karyawan tidak hanya membutuhkan motivasi yang bersifat finansial, tetapi juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara psikologis, seperti penghargaan, makna kerja, rasa aman, dan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, rekomendasi bagi organisasi yaitu menciptakan lingkungan kerja yang memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawan, seperti memberikan umpan balik secara konstruktif, apresiasi atas kinerja, dan komunikasi yang baik. Sementara rekomendasi bagi karyawan yaitu penting untuk membangun motivasi secara intrinsik dengan memahami tujuan kerja, mengelola stres dengan baik, dan mengembangkan keterampilan adaptif. Penerapan prinsip psikologi kerja ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan organisasi yang lebih produktif, sehat, dan berkelanjutan di tengah dinamika dunia kerja modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat dari dalam diri seseorang yang membuatnya ingin bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan pekerjaan. Secara sederhana, ini seperti energi internal yang mendorong karyawan menggunakan kemampuan terbaiknya agar hasil kerjanya optimal. Ciri utama dari motivasi kerja melibatkan arah perilaku, tingkat usaha, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan kerja. Ia bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik, seperti kepuasan pribadi, atau dari luar ekstrinsik, seperti gaji dan penghargaan. Manfaat dari motivasi yang meningkat adalah karyawan lebih produktif, kreatif, dan konsisten dalam tugasnya. Hal ini juga meningkatkan kinerja secara keseluruhan di dalam organisasi. Motivasi kerja merupakan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk memulai, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku kerja demi mencapai tujuan tertentu, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Motivasi berperan penting dalam menentukan intensitas usaha, ketekunan, dan kualitas kinerja individu dalam bekerja. Secara umum, motivasi kerja dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu seperti rasa senang terhadap pekerjaan, minat, kepuasan pribadi, dan aktualisasi diri. Sementara itu, motivasi ekstrinsik bersumber dari luar individu, misalnya gaji, bonus, promosi jabatan, pengakuan, dan kondisi lingkungan kinerja. Salah satu contoh teori utama yang menjelaskan tentang motivasi kerja yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menyatakan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dalam konteks kerja, individu akan termotivasi apabila kebutuhan pada tingkat tertentu telah terpenuhi dan mencapai dorongan pemenuhan kebutuhan pada tingkat berikutnya. Oke, selamat malam Kak. Malam juga, Kak. Mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Kakak dalam bekerja. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Farelia dari Prodi Psikologi semester 3 Universitas Merdeka Malang. Di sini saya berbicara dengan Kakak siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Kakak Dedi Randobianto. Saya bekerja sebagai kitchen atau chef di dapur. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Kak. Boleh. Kalau boleh tahu hal apa aja sih yang bikin Kakak termotivasi saat bekerja? Sebelumnya saya tidak punya motivasi apapun, tapi saya bekerja itu untuk keluarga dan juga untuk saya sendiri, yang dimana ayah saya itu tidak
menafkahi saya, jadi saya pengganti tulang punggung keluarga, dan juga tepat sekali dengan hobi saya yaitu memasak. Jadi saya bekerja sebagai chef atau juru koki di sebuah restoran. Oke. Kalau boleh tahu, lingkungan kerja seperti apa sih yang memungkinkan Kak Teddy ini ngerasa aman, nyaman saat bekerja sehingga memberikan hasil kerja yang baik? Kalau saya itu lebih ke tempat kerja yang sportif atau saling bisa diajak komunikasi atau enggak gimana ya, pokok dalam suatu pekerjaan kita itu satu tim, satu keluarga. Jadi kalau semisal kita nggak bisa ini, jadi temannya itu bisa menghandle. Itu adalah salah satu supaya sebuah perusahaan itu bisa maju gitu. Sejauh mana sih gaji sama tunjangan itu mempengaruhi motivasi kakak dalam bekerja? Kalau untuk gaji dan tunjangan itu sebenarnya mempengaruhi. Cuma kalau dilihat dari gaji itu apalagi saya sekarang kan di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri kan merupakan UMR-nya itu minim ya. Jadi di tengah, maka dari itu aku nggak lihat dari gaji, tapi aku lihat dari orang-orang di tempat kerja aku. Jadi kalau semisal tempat kerja nyaman, ownernya juga aman, aku bisa melanjutkan dengan passionku sekarang. Kak Teddy sendiri itu pernah nggak sih ngalamin penurunan motivasi kerja? Setiap orang pernah, aku juga pernah. Dan dimana awalnya aku nggak bisa masak, terus jadi bisa itu dengan kakak mentor yang pernah kerja di situ. Jadi aku diajarin dari kayak bikin gimana ya, bukan dari bikin, dari kayak teknik nge-wok, teknik ngepen, nge-grill. Jadi itu semua diajarin dari nol gitu. Bisa minta tolong diceritakan nggak Kak, ketika kakak itu ngerasa gagal nih atau ada target yang nggak bisa dicapai, itu gimana sih cara kakak itu buat ngemotivasi diri biar bisa semangat lagi? Dulu sempat waktu pertama kali kerja sebagai chef, sering kali nggak 1, 2 atau 3 kali, hampir seminggu tuh pernah membuat satu kesalahan, kayak bikin pesanan buat customer tapi nggak sesuai yang diinginkan customer. Jadi kayak semisal aku bikin snack nih, ternyata waktu aku bikin itu menurutku udah bagus, tapi waktu diantar ke konsumennya bilang kayak ini masih mentah atau enggak, masih kayak kurang gini. Itu awalnya aku mulai down, kayak takut apakah aku bakalan dipecat atau bakalan gak digaji. Awalnya gitu, takut. Tapi sama kakak mentor tetap disupport, diajarin nggak apa-apa. Itu nanti ownernya nggak marah, cuma nanti kamu kalau dikasih tahu salahnya di mana, jadi kamu bisa upgrade diri supaya kamu bisa memuaskan customer kamu gitu. Jadi maka dari itu gagalanku itu aku bisa cari tahu aku gagal di mana, aku bisa upgrade di mana. Jadi semisal aku bisa bikin customer senang, aku juga senang gitu. Itu prinsipku. Oke, berarti kakak ini belajar dari kesalahan sebelumnya. Iya, betul. Lanjut, gimana sih cara kakak itu menjaga kualitas kerja waktu kakak ini kerja tapi ada tekanan yang besar itu dari atasan atau tenggat waktunya itu sangat ketat dalam melakukan pekerjaan? Kalau sebenarnya biasanya kalau di dunia cooking atau dunia masak itu biasanya masak itu kan dijamin, jadi supaya customer-nya nggak terlalu menunggu lama, itu supaya cepat dan juga teliti, supaya nggak teledor. Kita biasanya nyalain kayak musik keras itu biar mood kita itu tetap terjaga, tetap happy. Kalau happy itu masakannya juga ikut ikut enak. Tapi kalau kita udah bad mood atau udah kayak kita harus tetap profesional, cuma kita nggak bisa semaksimal yang seperti biasanya gitu. Jadi musik nomor 1 gitu. Kira-kira pernah nggak kerja tapi atasannya itu nggak banyak ngasih arahan atau sekedar apresiasi aja, itu nggak pernah gitu? Jadi gimana sih cara kakak itu untuk menjaga semangat kerja kalau situasinya lagi kayak gitu? Itu cukup sulit ya. Kalau apresiasi biasalah, kalau kita membuat
sesuatu yang menurut kita udah baik, tapi di mata owner kita itu tetap kayak kamu kurang. Memang kita nggak harus sepuas itu, tapi kita bisa kayak komunikasi sama owner. Kita sebenarnya kurangnya apa, kita salahnya di mana, jadi supaya diarahin. Dan juga kayak gimana ya, kita kan bekerja, kita jadi pekerja, kita dibayar, kita digaji. Jadi owner juga biar nggak kecewa, kita udah dipekerjakan gitu. Oke, jika kakak ditawarin gaji yang jauh lebih tinggi nih di tempat kerja lain, tapi jenis pekerjaannya itu kakak nggak suka, kakak itu nggak sesuai sama pekerjaan tersebut. Nah, kira-kira kakak itu mau ambil tawaran yang tadi atau enggak? Dan apa sih yang jadi pertimbangan kakak? Aku kalau itu masih opsional ya, soalnya aku juga baru di dunia cooking. Aku masih bisa bergonta-ganti profesi. Mungkin kalau semisal kakaknya tadi bilang yang ditawarin itu kerjaan lain, mungkin kayak apa ya, jadi MC atau enggak jadi penyanyi atau enggak jadi barista, itu mungkin aku bisa coba terjun ke sana. Cuma aku harus mulainya dari awal. Tapi kalau aku tetap ambil, mungkin bisa dipertahankan, soalnya yang utama tetap satu, di lingkungan kerja itu nggak toksik. Jadi semua tetap suportif, tetap kayak apa ya, kita lagi capek, kita diratuin gitu loh. Jadi saling memanusiakan manusia. Oke, berarti lebih ke lihat dulu di lingkungan kerjanya ya. Betul. Soalnya lingkungan kerja itu yang bikin kita betah atau enggak. Oke. Masuk ke pertanyaan terakhir, kira-kira kualitas kepemimpinan yang kayak gimana sih yang bisa bikin kakak itu semangat kerja? Aku kalau kepemimpinan sebenarnya cocok ke semua, cuma aku lebih suka kepemimpinan dari salah satu kayak tegas. Jadi misal aku salah bikin ini, dia langsung kayak negur, dirimu bisa masak gak sih? Kamu gak iso, ini mulia. Jadi kayak gimana ya? Kalau kamu gak niat kerja, udah pulang aja, gak usah kerja gitu. Itu motivasi supaya aku tetap semangat, jadi nggak salah gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mau menyempatkan waktu wawancara dengan saya. Mohon maaf juga apabila saya banyak salah sama kata. Iya, sama-sama. Menurutku aku juga fan-fan aja, juga terima kasih buat Kak Farelia. Aku juga bisa sharing-sharing ke Kak Farelia juga bagaimana apa ya, dunia cooking itu sebenarnya susah tapi senang gitu. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, terdapat beberapa poin yang menjadi tantangan dalam motivasi kerja Kak Teddy. Kak Teddy itu merasa adanya tekanan dan target yang ketat, jadi menurutnya di dunia kuliner itu sangat menuntut kecepatan dan ketelitian. Lalu ada kesalahan kecil seperti pesanan yang tidak sesuai, pesanan customer yang tidak sesuai, atau makanan yang kurang matang, langsung berdampak pada kepuasan konsumen dan dapat dievaluasi oleh atasan. Lalu adanya rendahnya apresiasi verbal atau formal. Jadi Kak Teddy itu menyebutkan bahwa terkadang atasan itu kurang memberikan apresiasi atau arahannya yang jelas, sehingga ia harus berinisiatif untuk mencari tahu kekurangannya itu sendiri. Selanjutnya ada upah atau gaji yang terbatas. Jadi gaji di wilayah kerja Kak Teddy ini di daerah Kabupaten Kediri, di mana Kabupaten Kediri itu merupakan UMR yang rendah. Dapat menjadi faktor yang menantang jika motivasi hanya didasarkan pada materi atau gaji. Selanjutnya ada faktor-faktor psikologis yang terlibat. Jadi gaji dan tunjangan yang diakui oleh Kak Teddy itu sebagai hal yang berpengaruh, namun bukan utama karena standar UMR yang rendah. Justru hubungan antar manusia atau rekan kerja yang suportif itu dapat berfungsi sebagai faktor yang dapat mencegah ketidakpuasan. Lalu ada faktor intrinsik atau faktor motivator, di mana motivasi utama Kak Teddy bekerja ini muncul pada passion atau Kak Teddy ini hobi memasak.
dan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Untuk dampak terhadap performa kerja, motivasi yang dikelola dengan baik oleh Kak Teddy ini dapat menghasilkan dampak positif bagi organisasi, di mana adanya ketahanan. Meskipun Kak Teddy itu pernah merasa down karena gagal untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, dukungan lingkungan itu dapat membuatnya itu melakukan self upgrade seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan musik. Di dapur, menyalakan musik dapat menaikkan mood dan fokus, yang secara psikologis itu dapat menjaga tingkat keterikatan kerja tetap tinggi meskipun di bawah tekanan. Lalu ada loyalitas, yaitu kenyamanan lingkungan kerja Kak Teddy ini cenderung baik meskipun Kak Teddy itu pernah mendapat tawaran pekerjaan lain dengan gaji yang lebih tinggi dari pekerjaan ini. Namun lingkungannya itu berpotensi yang toksik. Di dunia kerja saat ini, motivasi kerja menjadi hal yang sangat penting karena dunia kerja yang terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, sistem kerja hibrid atau online, serta tuntutan kerja yang semakin tinggi membuat karyawan harus mampu beradaptasi dengan cepat. Dalam kondisi ini, karyawan bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji, tetapi mereka juga membutuhkan lingkungan kerja yang positif, nyaman, adanya dukungan dari atasan, serta apresiasi untuk hasil usaha yang telah mereka berikan. Selain itu, karyawan juga menginginkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga tidak menimbulkan stres atau kelelahan kerja. Jika motivasi kerja ini dapat terjaga dengan baik, maka karyawan akan lebih bersemangat, lebih produktif, dan bertanggung jawab.